Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada video hari ini kita akan membahas 4 saham, dan sebelum kita membahas saham-saham yang ada, saya mau mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa telah dibuka grup premium dari @jurnalricharddarmawan, di mana grup ini akan berisi beberapa manfaat yang teman-teman bisa nikmati, dan selengkapnya teman-teman bisa coba cek di Instagram saya di @jurnalricharddarmawan di bagian grup premium. Di sana ada penjelasan lengkap mengenai value dan juga berapa biaya yang diperlukan. Sekiranya teman-teman tertarik, silahkan kunjungi Instagram saya. Dan pada video hari ini, saham pertama yang akan kita bahas adalah Bank BCA. Bank BCA pada perdagangan hari Jumat ditutup melemah tipis 0,85%. Salah satu pergerakan saham yang sangat kuat ketika ex-date aja bahkan mengalami kenaikan. Ex-date dividen ya teman-teman. Dan yang menarik adalah Bank BCA ini tetap memiliki gap yang sempat dibuat beberapa waktu yang lalu ketika mengalami kenaikan kencang dari area 8.500 menuju ke area 8.800. Area gap tersebut berada di kisaran area 8.500, dan area supportnya kita bisa kasih sampai area 8.400. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buy on weakness, teman-teman bisa menggunakan area gap yang ada di sini kalau dikasih kesempatan turun untuk buy on weakness. Dengan target tentu akan kembali menuju ke area resistennya di 8.950. Akan menjadi hal yang menarik kalau misalnya 8.950-nya berhasil di breakout, karena resisten berikutnya adalah area all time high di 9.400. Kalau ternyata 8.400-nya mengalami penurunan lanjutan, support berikutnya ada di kisaran 8.250. Dan untuk area support kuatnya ada di angka psikologis di 8.000 teman-teman. Jadi bisa dipantau untuk area support yang ada. Yang terdekat adalah nutup gap 8.500-8.400, kemudian 8.250, dan yang terakhir adalah di area 8.000. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Bank BRI. Bank BRI pada closing perdagangan hari Jumat terpantau mengalami penurunan tipis 0,42% dan ditutup dengan doji ya teman-teman, di mana open dan close-nya sama. Bank BRI sendiri beberapa waktu yang lalu naik cukup kencang. Kalau kita lihat dari area low-nya di 4640, dalam waktu 1 hari atau 2 hari sempat naik sebesar 5,7%, dan area resistennya ada di 4.900. Setelah mencoba breakout 2 kali ternyata gagal breakout. Maaf teman-teman, setelah mencoba breakout di 4.900 ternyata gagal breakout dan akhirnya kembali turun. Untuk area supportnya, teman-teman bisa gunakan area 4.680 sampai 4.650 sebagai area support daripada Bank BRI. Terpantau teman-teman sudah sekiranya 2 kali ya. Ini adalah yang pertama, lalu yang di sebelah sini adalah yang kedua. Terpantau bahwa area support yang ada cukup kuat untuk menahan Bank BRI. Dan kalau kita lihat teman-teman secara garis besar, sebenarnya Bank BRI sedang sideways ya, dengan range dari 4.900 sampai 4.650. Jadi kalau dikasih kesempatan turun sampai 4.650, sebenarnya bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Dan teman-teman bisa kembali jual kalau misalnya menyentuh area 4.900.
Kalau teman-teman yang mau menunggu konfirmasi dulu sideways-nya berakhir, teman-teman boleh tunggu untuk buy on breakout ketika break 4.900 dengan target setidaknya kalau kita ukur dari area sideways-nya ini bisa naik sampai kisaran area 5.000-an ya teman-teman. Yang artinya area all time high-nya akan disentuh dan ada potensi mencetak new all time high. Silakan diperhatikan kedua area yang ada. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Bank BNI. Bank BNI terpantau ditutup doji, di mana open dan close-nya juga sama ya teman-teman. Setelah menyentuh area di kisaran high-nya 9.750 dan terhitung false break karena close-nya kembali berada di bawah area 9.600. Saham Bank BRI kemudian turun cukup dalam, di mana turunnya sampai area kisaran 9.000. Kemarin itu kita sempat buat analisa bahwa potensi penurunannya sampai 9.050. Dan ternyata bisa kita lihat pada saat turun di tanggal 28 Maret ya teman-teman, sempat turun 5% ex date dengan low di 9.000. Hal yang sangat menarik karena 9.000 juga adalah angka psikologis. Untuk double bottomnya akan kita hapus karena sudah selesai target. Dan saat ini teman-teman kalau mau buy on weakness, teman-teman boleh gunakan area 9.225 sampai area 9.000 bisa kita gunakan untuk buy on weakness. Dengan target yang terdekat adalah nutup gap dulu di kisaran 9.500 serta kalau bisa breakout dari 9.600 ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatannya. Jadi teman-teman bisa spare ya sampai area 9.000 angka psikologis. Kalau misalnya 9.000-nya tertembus, ada potensi kembali ke area 8.750 kembali. Perlu diingat bahwa semua saham big banks kita ini sebenarnya uptrend ya teman-teman. Walaupun memang dalam proses kenaikannya akan diiringi dengan gelombang-gelombang yang membuat sahamnya koreksi, dan itu sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri teman-teman pada closing minggu ini ya terpantau mengalami kenaikan 0,98%. Area support yang kita tandain adalah di kisaran area 10.200 dan sebenarnya pada tanggal 28 Maret sempat tertembus dan closingnya di bawah 10.200 sebelum akhirnya dalam waktu singkat kembali naik ke atas 10.200-nya. Bank Mandiri sendiri mengalami penurunan setelah ex date ya teman-teman. Ini adalah tanggal pencatatan ya, atau di hari ini sudah tidak mendapatkan dividen lagi dan akhirnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Perlu diingat bahwa Bank Mandiri masih meninggalkan area gap setidaknya sampai 10.575. Ini menjadi hal yang menarik untuk bisa memanfaatkan area gap untuk kita trading. Sebenarnya teman-teman ketika belum break dari 10.550 pergerakan Bank Mandiri ya cukup terlihat sideways ya. Dan sebenarnya ketika jebol dari 10.000 beberapa waktu yang lalu terlihat ada double top yang berpotensi turun. Tapi dalam waktu sekejap menjelang pembagian dividen Bank Mandirinya ditarik cukup kencang. Jadi teman-teman kalau mau buy on weakness bisa gunakan area 10.200 lalu bisa dicicil sampai sekiranya area 10.000 ya untuk bisa buy on weakness saham Bank Mandiri. Dengan target kita akan tandain teman-teman setidaknya bisa nutup gap sampai area 10.575.
Jadi kalau kita ukur dari area 10.200 ada sekitar 3%-an ya yang bisa dicapai. Dan area all time high-nya juga kelihatan di area 11.000. Tentu kalau bisa nutup gap lalu kembali melanjutkan penguatannya, bisa saja mengalami kenaikan lanjutan. Kita akan hapus dulu untuk potensi target yang sempat terbentuk beberapa waktu yang lalu karena ternyata kembali turun di bawah area 10.550. Jadi silakan teman-teman pantau baik area 10.200 ataupun sampai area 10.000. Jadi pada video hari ini kita bahas 4 saham, Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan dicek kembali serta dianalisa kembali. Kalau ternyata analisa yang saya lakukan tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.